Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 591-595. Guchen belum menghubungi Guanxin sejak terakhir kali dia pergi ke desa Tiancheng untuk mengucapkan selamat tinggal. Meskipun gadis kecil itu sering mengiriminya pesan, dia tidak membalas. Lambat laun, dia berhenti mengambil inisiatif, mungkin karena dia merasa Guchen tidak akan membalasnya, atau mungkin karena dia merasa bahwa dia tidak layak untuk Guchen, jadi dia berhenti mengirim pesan setelah beberapa hari. Pertama-tama, Guchen jelas tidak bermaksud untuk tidak menjawab. Dia berada di kota Sichuan memikirkan tindakan balasan selama 2 hari itu, jadi dia tidak punya waktu untuk urusan cinta. Dalam beberapa hari itu, dia sedang berdiskusi dengan Lan Wancheng bagaimana cara mengeluarkan Lin Xiu, jadi dia tidak membalas pesan Guanxin. Ketika urusannya selesai, dia melihat bahwa beberapa hari telah berlalu. Pastinya bukan ide yang baik untuk kembali, jadi dia tidak akan kembali. Ada apa? Masuk. Guanxin menarik lengan bajunya dan berbisik. Guchen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum pahit, tidak apa-apa, ayo pesan. Tempat ini adalah tempat Guanxin sering datang ketika dia masih kuliah tahun sejak dia lulus. Dia kembali ke sini untuk makan dari waktu ke waktu. Saat ini, di persimpangan jalan tol Jiangsu. Bai Ying keluar dari mobil dengan ekspresi malu di wajahnya, kamu bajingan. Kamu membawa batuku begitu jauh, jadi sulit bagiku untuk menemukannya. Dia berjalan sepanjang jalan. Setelah pelantikan, dia datang ke Jiangsu. Di pagi hari, dia dengan jelas merasakan respon dari batu tersebut. Bai Ying dengan cepat mengambil mobil dan bergegas dari kota Sichuan ke Jiangsu tanpa henti. Siapa sangka dalam 2 hari, orang ini akan berkeliling ibu kota provinsi. Dia turun dari bus di persimpangan jalan raya dan berdiri di halte bus pinggiran kota. Dia juga memejamkan mata dan meraba batu itu dengan hati-hati. Villa Yuhuatai. Di pagi hari, Lin Xiu memasukkan batu itu ke dalam pot bunga, dan Lin Xiu sedang menyiramnya. Meskipun dia tahu bahwa Guchen sedang bercanda, dia tetap mengambil ketel dan menuangkan air ke dalamnya. Namun tiba-tiba dia melihat batu itu berkedip lagi. Awalnya berwarna gelap, namun tiba-tiba menjadi tembus cahaya. Batu itu bersinar. Lin Xiu menjatuhkan botol air dan berseru. Ketika Bai Ruohan mendengar suara itu, dia bergegas berjalan keluar. Ketika dia melihat Lin Xiu menyusut kembali, dia juga terkejut, saudari Xiu, ada apa denganmu? Batu itu bersinar. Lin Xiu menunjuk ke arah pot bunga itu. Dia berjalan mendekat dan melihat ke dalam pot bunga, tidak. Bukankah ini hanya kerikil biasa? Cahaya macam apa yang dipancarkannya? Bukankah itu sinar matahari? Tidak. Berbahaya, Han, letakkan benda itu. Batu itu baru saja bersinar biru, lalu bersinar merah. Bai Ruohan langsung mengambil batu di pot bunga, oh, saudari Xiu, mengapa kamu main-main dengan menanamnya di pot bunga? Kamu benar-benar menanam batu di pot bunga. Ini. Lin Xiu tidak tahu harus berkata apa. Dia memang melihat batu itu berkedip tadi, dan dia memang terbakar oleh batu itu di pagi hari. Akibatnya, dia sedikit takut untuk mengambil batu itu dengan tangan kosong. Kalaupun dia menyentuhnya, batu itu akan terbungkus sesuatu. Bisakah kamu menyentuh itu? Lin Xiu memandangnya dengan curiga dan berkata, tidak apa-apa. Bukankah ini hanya kerikil? Apa yang bisa terjadi? Bai Ruohan merentangkan tangannya dan terkekeh. Lalu dia meletakkan batu itu di pot bunga. Saudari Xiu, aku akan memasak apapun yang ingin kamu makan. Bai Ruohan menoleh dan menatapnya dan berkata dengan lembut. Seperti yang diketahui semua orang, kesehatan Bai Ruohan tidak terlalu baik dan dia selalu relatif lemah. Terlebih lagi, Lin Xiu tidak punya 1 sen pun sekarang. Dulu, dia hidup sepenuhnya dari kartu kredit Tuan Hualin. Sekarang pamannya dan yang lainnya telah menangguhkan kartu kredit, bahkan biaya sekolahnya menjadi masalah. Untungnya, Ling Meixue dan yang lainnya tidak kekurangan uang, jadi mereka tidak peduli dengan apa yang mereka makan dan minum. Tapi mereka tidak peduli, Lin Xiu tidak mungkin bodoh. Ada eksperimen di luar negeri yang disebut eksperimen kucing terlantar, yaitu membuang kucing peliharaan yang bertemperamen buruk keluar sebagai kucing liar. Biarkan ia berkelahi dengan kucing liar lain di luar dan berebut makanan. Ketika ia sudah cukup menderita dan Anda membawanya kembali untuk diadopsi, Anda akan mendapati bahwa ia akan menjadi sangat patuh. Dia tidak lagi memiliki sifat manja seperti sebelumnya. Ini disebut eksperimen kucing terbengkalai, dan sangat tepat untuk menggambarkan Lin Xiu. Sekarang dia mungkin seorang gadis yang lebih buruk daripada gadis biasa. Negara yang benar-benar dilanda kemiskinan mereka membutuhkan uang, tidak ada uang, dan pendidikan. Hal ini tidak terlalu menonjol. Dia terbiasa menghabiskan uang secara boros.
Biarkan dia keluar untuk mencari pekerjaan sebagai juru tulis dengan gaji 3.000 atau 4.000 yuan, dan menerima tekanan dari atasan setiap hari. Mungkin dia juga akan menerimanya sendiri. Jadi dalam situasi ini, Lin Xiu masih banyak menahan temperamen dan emosinya. Tidak perlu, aku yang akan melakukannya untukmu. Kata Lin Xiu sambil tersenyum masam. Mendengar ini, Bai Ruohan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya karena malu. Lupakan saja, Sister Xiu, biarkan aku yang melakukannya. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya. Aku akan membuatkanmu daging sapi dengan kaki basah kuyup. Dan sedikit lobak asam dan sup bebek. Lin Xiu menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Wow, Kakak Xiu, kamu hebat sekali. Kamu bisa memasak begitu banyak hidangan. Maka tidak terlalu menakutkan jika mereka mengatakan masakanmu seperti keracunan. Bai Ruohan menelan ludahnya dan berkata penuh harap. Tunggu saja, saudari, izinkan aku menunjukkan keahlianku. Setelah mengatakan itu, Lin Xiu mengenakan celemek dan berjalan ke dapur. Beberapa saat kemudian, saya mendengar suara gemerincing panci dan wajan dari dapur. 10 menit kemudian, pintu terbuka dan Lin Xiu keluar dari dapur. Bai Ruohan awalnya menantikannya, tapi ketika dia melihat apa yang dibawakan Lin Xiu, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Acar daging sapi. Mie. Lobak asam dan sup bebek tua. Mie. Terdapat 4 ember rapi berisi mie instan dengan rasa yang berbeda-beda, yang membuat Bai Ruohan sedikit tercengang. Kenapa? Makanlah, keahlianku sangat bagus. Lin Xiu menyentuh wajahnya dengan tangannya, dan mengolesi semua benda hitam di wajahnya, terlihat sedikit malu. Bai Ruohan juga sedikit terkejut, Saudari Xiu, bagaimana kamu membuat mie instan seperti ini? Aku merebusnya dalam panci presto. Mie di dalamnya sudah selembut bubur, dan satu-satunya aroma yang ada hanyalah berkat beberapa bungkus bumbu. Kak Xiu, alasan kenapa mie instan ini disebut mie instan adalah karena enak dimakan. Kamu menggunakan panci presto untuk memasaknya. Apakah ini nyaman? Bai Ruohan tersenyum canggung dan berkata, sebenarnya, rendam dalam air selama 5 menit, itu saja. Menggunakan presto, miemu busuk. Ah, begitukah? Lin Xiu menggaruk kepalanya, lain kali hati-hati, kenapa kamu tidak mencobanya dulu? Bai Ruohan mengaduknya dengan sendok, dan benar-benar mengambil sebutir telur darinya. Dia bahkan tidak memecahkan cangkangnya, dan hanya melemparkannya ke dalam panci untuk dimasak. Melihat pemandangan ini, dia kehilangan nafsu makan. Anda mengatakan bahwa jika Anda tidak memakannya, Anda sepertinya telah kehilangan wajah Lin Xiu secara langsung, tetapi jika Anda mengatakan bahwa Anda harus memakannya, apakah itu akan membunuh seseorang? Lin Xiu berjalan ke arahnya dengan semangkuk mie. Han, coba rasa ini. Sup bebek tua ini sangat enak. Bai Ruohan selesai berbicara, dia mendengar perutnya keroncongan lagi. Kamu bilang kamu belum lapar, lihat, perutmu mulai keroncongan. Lin Xiu mengirim mie instan ke depan. Melihat ini, Bai Ruohan menelan ludahnya dan merasa sedih, bertanya-tanya siapa yang akan menyelamatkanku. Saat ini, ding dong, aku akan membuka pintunya. Bai Ruohan segera berdiri dari sofa dan berlari menuju pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang gadis dengan kuncir kuda tinggi dan sweter merah muda berdiri di luar pintu. Siapakah kamu? Bai Ruohan memandangnya dengan curiga dan bertanya. Bai Ying, kudengar vilamu disewakan kan? Aku ingin menyewa kamar, bolehkah? Bai Ying mengulurkan tangannya dan menatapnya sambil terkekeh. Bai Ruohan semakin senang saat mendengar bahwa mereka memiliki nama keluarga yang sama. Dia melangkah maju dan memegang pergelangan tangannya, oke, tentu saja. Meskipun Bai Ruohan sangat antusias, ketika dia memegang pergelangan tangan Bai Ying, ekspresi Bai Ying segera berubah. Dia dengan cepat meraih pergelangan tangan Bai Ruohan dengan punggung tangannya. Tindakannya persis sama dengan gerakan Gu Chen yang memeriksa denyut nadinya. Lahir dengan sisa pembuluh darah. Bai Ying menatapnya dengan sedikit terkejut dan berkata. Suaranya sangat pelan, dan Bai Ruohan tidak mendengar kata-katanya. Tapi Bai Ying tidak bisa menahan antusiasmenya, dan dia segera ditarik ke dalam villa. Begitu dia masuk, dia merasakan posisi batu itu, dan ketika dia melihat dengan cermat, batu itu ditanam di pot bunga. Awalnya dia ingin mengeluarkannya, tapi setelah memikirkannya, dia memasukkannya ke dalam pot bunga dan mencampurnya dengan batu biasa. Sekelompok orang itu menangkap Bai Ying dan menginginkan batu itu, tetapi mereka sebenarnya tidak mengetahui batu itu. Tetapi jika Bai Ying membawanya, dia secara alami akan berpikir bahwa inilah yang mereka cari. Awalnya, dia ingin mengambil batu itu kembali, tapi setelah memikirkannya, dia menarik tangannya kembali. Jika diletakkan di tempat yang tidak mencolok, mungkin tidak akan ada yang menyadarinya. Selama batunya tidak bersinar, banyak orang yang justru menganggapnya sebagai kerikil karena permukaannya sangat halus. Namun jika Anda meletakkannya di bawah sinar matahari dan melihatnya,
Anda akan tahu bahwa Anda melihat sesuatu yang berbeda. Ying, ayo makan. Bai Ruohan berkata dengan antusias. Kami baru saja bertemu dan memanggilnya Ying. Tapi ketika Bai Ying berjalan mendekat dan melihat mie instan yang direbus dan diparut, dia langsung kehilangan nafsu makannya. Malam hari. Ketika semua orang pulang kerja, Gu Chen membawa Sang Guan Ying ke pasar sayur dan mulai membeli sayuran. Awalnya, dia ingin pergi sendiri, tapi siapa yang tahu kalau Sang Guan Ying mengikutinya secara diam-diam. Aku bilang, mengapa kamu mengelola perusahaanmu, kenapa kamu mengikutiku? Gu Chen tidak bisa menahan senyum pahit, memegang keranjang sayur di tangannya. Sang Guan Ying berjalan di sebelah kanannya, menundukkan kepalanya dan terkekeh, aku tidak sepenting kamu di perusahaan. Lagi pula, ini waktunya pulang kerja. Aku juga ingin pulang. Pulang, maksudmu? Kembali ke rumahku. Gu Chen menatapnya dan berkata dengan bercanda. Dengan pertanyaan ini, wajah Sang Guan Ying langsung memerah hingga ke pangkal telinganya. Kamu tahu apa yang kamu tanyakan? Dia memutar matanya ke arah Gu Chen, Tuan Muda Gu, tidakkah kamu ingin membakar jembatan? Ketika dia tidak berada di Jiangsu, dia memanggil Sang Guan Ying untuk tinggal di villa. Ketika dia kembali, bisakah dia mengusirnya? Ini terlalu berlebihan untuk membakar jembatan. Tentu saja tidak. Gu Chen menengadah ke langit dan tertawa keras dan berkata, aku tidak bertanya padamu, haruskah kamu kembali ke rumahmu sendiri atau rumahku? Tempat Tuan Gu, maukah kamu menyambutku? Sang Guan Ying mengangkat kepalanya dan mendengus dengan tatapan arogan. Tentu saja. Tunggu. Sang Guan Ying mengulurkan tangan putih dan merah mudanya. Meskipun tampak agak dibuat-buat, dia sebenarnya gugup saat ini. Dia takut Gu Chen tidak mau berpegangan tangan dan para gadis akan mengambil inisiatif. Tapi untungnya, Gu Chen tidak menghormatinya saat ini. Hei, saudari Sang Guan, silakan datang ke sini. Chow-nya langsung menyebabkan begitu banyak orang di sekitar fokus pada mereka berdua. Hai teman-teman, kenapa kalian tidak bermain peran saja? Gu Chen adalah seorang laki-laki, dan wajar jika dia berkulit tebal, tetapi Sang Guan Ying berbeda. Dia adalah wanita yang pemalu, jadi dia tidak bisa sama dengannya. Ayo pergi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah memerah. Berjalan di pasar sayur, Gu Chen juga memilih beberapa hidangan yang disukai semua orang. Awalnya, hanya dia dan Ling Meixue yang ada di rumah, tapi sekarang ada lebih banyak orang di dalamnya. Jika jumlah masakan setiap hari terlalu sedikit, tidak akan cukup untuk memakannya. Ia harus membeli 2 kali lipat dari sebelumnya, dan keduanya berbincang dan tertawa sambil membeli bahan makanan bersama. Mereka berdua saling menggoda dan menggoda sepanjang jalan, dan Sang Guan Ying sering dibuat kesal oleh Gu Chen, yang menyebalkan. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi di desa Tiancheng? Apakah kamu sudah menanganinya? Gu Chen menatapnya dan terkekeh. Sang Guan Ying menendang pantatnya, saya masih berani mengatakan bahwa kamu lari ke ibu kota provinsi untuk menjadi pahlawan demi menyelamatkan keindahan, tetapi urusan di desa hanya diserahkan kepada saya. Apakah ini urusan manusia? Aku sudah mendirikan sebuah pos pengawasan, dan orang-orang di desa akan menjaga gunung dan merebut kembali seluruh tanah. Mereka akan mengangkut beberapa bibit obat ke sana dalam beberapa hari terakhir dan mencoba menanamnya di seluruh pegunungan dan dataran. Sebenarnya tidak perlu ditanam, semua bahan obat yang tumbuh di gunung itu mungkin ada masalah tanah di kedua gunung itu. Kalau ditanam tanaman biasa bisa mati, tapi kalau menanam bahan obat, mereka akan tumbuh subur tanpa pemupukan. Tapi dia juga melihat bahan obatnya, semuanya adalah bahan obat biasa, sedangkan sebagian besar bahan obat keluarga Ye adalah bahan obat langka, karena fokus utamanya adalah obat-obatan kelas menengah ke atas. Jadi Sang Guan Ying memerintahkan orang-orang untuk membersihkan semua bahan obat yang berlebihan dan menanam bibit obat di seluruh tanah di pegunungan tandus. Setiap orang diberi 50 yuan sebagai hadiah, dan semua orang di desa mulai bekerja. Bertindak cepat. Masukkan semua bahan obat ke desa Tiancheng untuk ditanam sesegera mungkin, dan jangan biarkan terlalu banyak orang mengetahui hal ini, terutama orang-orang dari keluarga Ye. Meskipun membuka saluran pasokan baru adalah urusan Anda sendiri, dan tidak ada aturan bahwa Anda hanya dapat berbisnis dengan satu orang, namun saat ini, meskipun basis bahan obat belum terbentuk, sebaiknya jangan biarkan keluarga Ye tahu. Mungkin keluarga Ye tidak akan banyak bicara, tapi itu tidak berarti tidak ada yang mengatakan di belakangnya bahwa Gu Chencun berubah pikiran dan ingin menggunakan nama keluarga Ye untuk mendirikan kerajaan baru. Sang Guan Ying menatapnya dengan wajah bingung, jika kamu melakukan ini, bukankah itu berarti kamu akan memutuskan kerja sama dengan keluarga Ye di masa depan? Karena sumber bahan obat sekarang sebagian besar bergantung pada keluarga Ye. Logikanya sama seperti Anda menjualnya 10 yuan, tapi 7 atau 8 yuan milik keluarga Ye. Mereka hanya mengirimkan barang tetapi masih mengambil sebagian besar keuntungannya. Gu Chen harus menjual dan bekerja keras, tetapi dia hanya bisa mendapat untung 2 atau 3 yuan.
Jika keluarga Ye terpecah dan dia benar-benar bosnya, keuntungannya setidaknya akan 5 kali lipat dari sekarang. Tidak. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit, saya membangun basis bahan obat untuk berjaga-jaga jika seseorang memotong saluran pasokan saya di masa depan. Kita masih harus bekerja sama dengan keluarga Ye, setidaknya sekarang kita dapat melakukannya tanpa keluarga Ye. Bahkan jika basis bahan obat selesai, sebagian besar bisnis saat ini didasarkan pada tanda tangan keluarga Ye. Begitu keluarga Ye menarik investasinya, tidak peduli seberapa bagus dan murahnya bahan obatnya, banyak orang tidak akan berani menggunakan mereka. Tidak ada kepastian. Apakah ini sebabnya banyak orang memilih merek besar saat membeli sesuatu? Apakah karena kualitas merek kecil kurang bagus? Tentu tidak. Semua orang memilih merek besar, jadi Anda bisa lebih yakin dengan masalah kualitas. Saya mengerti. Saya akan mempercepat pembangunan desa Tiancheng. Selain itu, saya juga merawat keluarga pacar kecil Anda dengan baik. Keluarga mereka telah membangun rumah 2 lantai dan membeli puluhan ayam dan bebek untuk orang tuanya. Bertani, ditambah lagi pergi ke pegunungan untuk merebut kembali tanah kosong setiap hari, saya memberi orang lain 50 yuan sehari, dan keluarga mereka akan segera kaya. Sang Guan Ying mengangguk sedikit. Pacar kecil. Setelah mendengar ini, Gu Chen merasakan kecemburuan yang kuat dalam kata-katanya. Apa-apaan ini? Sejak kapan kamu bilang dia pacar kecilku? Jangan bicara omong kosong, Guan Xin dan aku hanya berteman. Sang Guan Ying menyipitkan matanya dan mendengus, iya. Saya mengerti. Pria selalu suka makan apa yang ada di mangkuk dan memikirkan apa yang ada di dalam panci. Jika ini masalahnya, maka setiap orang harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah membeli bahan makanan, Gu Chen mengambil sepeda listrik di pinggir jalan dan melaju menuju villa. Membuka pintu, Bai Ruohan berlari, saudaraku, aku akan mengikutimu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu sangat senang? Gu Chen ditarik lengannya dan terus bergerak maju secara pasif, tersenyum pahit. Saya membantu Anda menegosiasikan kesepakatan. Seseorang ingin menyewa rumah Anda, dan uangnya telah dikumpulkan untuk Anda. Dia akan menyewanya selama setengah tahun dulu. Dan ini uangnya. Bai Ruohan tampak bahagia dan segera mengeluarkan beberapa ribu yuan dari sakunya dan menyerahkannya kepada Gu Chen, tersenyum seperti anak kecil yang telah melakukan sesuatu dan sedang menunggu orang dewasa memujinya. Sewa rumah. Siapa? Gu Chen menggaruk kepalanya dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, apakah kamu menyewakan rumahku? Awalnya, rumahnya tidak sepenuhnya disewakan. Dia ingat untuk menghapus iklan sewa dari platform. Mengapa ada orang yang datang untuk menyewa rumah? Total hanya ada 8 kamar. Sekarang ada begitu banyak orang di rumah, dan di sana sudah tidak ada lagi kamar kosong, dan ada 1 kamar yang Ye Dongqing minta untuk disimpan untuknya. Sekarang Sang Guan Ying dan Bai Ruohan juga telah pindah. Villa hampir penuh, dan hanya ada 2 kamar. Villa sebesar, lingkungannya bagus, biayanya RMB 600 sebulan, dengan air dan listrik gratis. Ini bukan khusus untuk disewakan. Kalau memang benar-benar disewakan, mungkin berapa banyak orang yang kesulitan untuk datang menyewa rumah tersebut. Saudaraku, aku minta maaf. Barang-barang telah dipindahkan ke sini. Bai Ruohan tersenyum, menariknya dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang gadis yang sangat cantik. Dia lebih cantik dari saya. Oh. Setelah mendengar bahwa itu adalah seorang gadis, Gu Chen khawatir sebelumnya. Ya, jika seorang pria asing yang pindah, maka dia masih harus mewaspadai pria itu setiap saat. Lagi pula, siapa di antara wanita di rumah ini yang akan membawa bencana bagi negara dan masyarakat jika dibawa keluar? Dia menyeret Gu Chen ke aula villa. Ying Ying, ini tuan tanah kami yang tampan dan menawan. Ketika Gu Chen melihat Bai Ying duduk di sofa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, F***. Kenapa kamu? Apakah kamu senang, bersemangat, atau kesal? Bai Ying menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu inginkan dengan mengikutiku? Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyakiti siapapun di ruangan itu, aku tidak akan membiarkanmu. Gu Chen menunjuk ke ujung hidungnya dan berkata dengan marah. Orang-orang di wilayah Miao tidak mudah untuk diganggu, apalagi orang suci wilayah Miao ini. Dia bahkan tidak bisa bersembunyi, tapi orang ini masih tinggal di rumahnya. Pikiran buruk apa yang bisa dimiliki seorang gadis? Aku sendirian dan tunawisma, dan kamu kebetulan menyewakan rumah di sini. Kamu tidak tega mengusirku, kan? Bai Ying menatapnya dengan sedih dan berkata. Kamu. Orang baik, ini adalah hati pria yang terkendali dengan kuat. Dia mengatakan ini, jadi bagaimana mungkin Gu Chen berani memintanya keluar? Bahkan jika dia ingin mengusir Bai Ying, orang lain mungkin tidak akan setuju. Oke. Saat kita keluar, sudah ada beberapa wanita lagi. Gu Chen berbalik dan memutar matanya ke arahnya, jangan bicara omong kosong, aku bahkan tidak kenal orang ini.
Aku baru saja bertemu kota Chaoge sekali. Dia melangkah maju dan meraih kerah Bai Ying dan memperingatkan dengan suara rendah, saya di kota Chaoge membantu Anda, tolong jangan menghukum saya. Siapa yang melakukan ini padamu? Apakah ini caramu memperlakukan penyewamu? Mencicit. Pintu terbuka saat ini, dan Ling Meixue masuk dari luar. Dia sibuk selama seharian, dan punggungnya sangat lelah hingga punggungnya sakit. Melihat Gu Chen menarik kerah Bai Ying, dia berkata, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Berapa umurmu, dan kamu masih menindas seorang gadis kecil? Saudari Suer, ini penyewa baru, Ying Ying. Bai Ruohan memandangnya dan terkekeh. Oh. Selamat datang. Lalu dia melangkah maju dan menyapa Bai Ying dengan sangat antusias, dan mendorong Gu Chen ke samping. Hei, aku pemiliknya, oke. Gu Chen berkata tanpa daya. Ling Meixue berbalik dan memelototinya, ayo memasak. Tidakkah kamu melihat ada tamu hari ini? Kamu sudah keluar selama berhari-hari, kenapa tidak memasak ketika kamu kembali? Beberapa hari dia pergi sebelumnya, Sangguan Yinglah yang memasak untuk mereka, meskipun kemampuan memasaknya tidak sebaik Gu Chen, itu masih masuk akal. Namun perut mereka sudah terpelihara, mereka terbiasa memakan makanan yang dimasak oleh Gu Chen, dan mereka tidak terbiasa memakan yang lain. Inilah yang dikatakan Gu Chen, jika kamu ingin mengejar seorang gadis, kamu harus memegang perutnya terlebih dahulu. Jika kamu memakan makananku, kamu adalah milikku. Oke, kata Gu Chen sambil tersenyum masam sambil mengenakan celemeknya dengan terampil. Setelah beberapa saat, aroma makanan tercium dari dapur. Setelah hidangan disajikan ke meja satu demi satu, semua gadis berkumpul di sekelilingnya. Bai Ying, khususnya, berbaring di atas meja dan menghirup aroma makanan dalam-dalam, para koki di hotel di luar semuanya membuat makanan lesat. Potong. Siapa itu koki hotel? Apakah itu level yang sama? Gu Chen melepas celemeknya dan tersenyum. Bai Ruohan dengan cepat menariknya ke kursi dan duduk, oke, duduk dan cobalah. Masakan kakakku enak. Kebanyakan orang tidak bisa menolak ketika memakannya. Benarkah? Bai Ying menggigit paprika hijau babi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan terkekeh, aku tidak menyangka kamu terlihat sedikit dingin, tapi kamu cukup pandai memasak. Makanlah. Tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu jika kamu tidak bicara. Gu Chen memasukkan sepotong iga ke dalam mangkuknya dan berkata dengan marah. Ketika orang lain di sekitarnya melihat ekspresi Gu Chen yang kempes, mereka diam-diam menutup mulut dan mulai tertawa. Setelah sekian lama, hanya Bai Ying yang membuatnya marah. Larut malam. Mungkin karena dia minum terlalu banyak bir saat makan sebelumnya, jadi Gu Chen bangun untuk pergi ke toilet di malam hari. Ketika dia baru saja meninggalkan kamar tidur dan berjalan ke ruang tamu, dia mendengar suara gemerisik di luar. Siapa itu? Gu Chen segera berseru, memegang beberapa jarum perak di antara jari-jarinya. Jika pihak lain tetap diam dalam waktu 3 detik, dia akan membuang jarum perak itu. Ini aku. Bai Ying berjalan keluar dari kegelapan, kenapa? Kamu ingin melakukan sesuatu padaku. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Gu Chen memelototinya dan berkata dengan hati-hati. Semua orang bilang jangan pernah mempercayai seorang wanita, apalagi wanita dari Xinjiang Selatan, itu bahkan lebih tidak bisa dipercaya. Bai Ying tetap meletakkan tangannya di punggungnya. Melihat dia bergerak mundur, Gu Chen langsung mengangkat tangannya dan menunjukkan jarum perak. Tidak ada senjata tersembunyi yang lebih berguna daripada jarum perak ini. Senjata ini dapat menyelamatkan orang dan membunuh orang. Dia perlahan merentangkan tangannya dan melihat batu hitam di tangannya. Bai Ying mungkin bangun di tengah malam hanya untuk batu ini. Apakah karena batu inilah kamu mencoba segala cara untuk tinggal di rumahku? Gu Chen meletakkan jarum perak itu dan berkata dengan dingin. Ketika dia berada di kota Chaoge, dia mengambil batu ini hanya untuk diberikan kembali kepada Bai Ying. Siapa yang tahu bahwa gadis ini menendangnya dan menghilang? Awalnya ia mengira batu ini mungkin tidak terlihat seperti batu biasa, atau mungkin tidak terlihat seperti meteorit biasa. Banyak orang yang menganggap meteorit sebagai obat umum, karena biasanya terdapat unsur besi langka di permukaan batunya, yang dapat dikikis dan digunakan sebagai obat untuk mengobati beberapa penyakit jantung koroner. Tidak peduli apa efek khusus yang dimiliki batu itu, dia tidak pernah serakah terhadapnya. Tidak seluruhnya. Aku di sini untukmu. Bai Ying bersandar di dinding dan tersenyum jahat. Gu Chen menyingkirkan jarum perak itu dan mencibir, untukku. Jangan bilang kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Aku tahu aku tampan, tapi aku terlalu banyak menceritakan omong kosong seperti cinta pada pandangan pertama kepada orang lain. Kamu mempermainkan trik ini. Jangan gunakan itu padaku. Kamu sangat tampan. Ini cinta pada pandangan pertama. Menurutku itu lebih seperti muntah pada pandangan pertama. Bai Ying mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah, jika kamu tidak berlarian dengan batu ini, apakah saya akan datang ke Jiangsu?
Gu Chen melangkah maju dan meletakkan batu itu di tangan Bai Ying, menariknya dari dinding dan menariknya keluar dari pintu. Oke, sekarang kamu juga bisa melakukannya. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk pergi? Tidak. Dia berbalik dan kembali duduk di sofa, saya tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya tempat Anda adalah tempat yang paling aman. Lagi pula, aku adikmu dan aku harus melindungimu. Bukankah aku harus tinggal di sini bersamamu? Terima kasih, apakah kamu mau melindungiku? Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum tanpa berkata-kata, kamu bahkan tidak bisa menangani beberapa antek, apalagi yang bisa kamu lakukan. Itulah kenapa aku tidak bisa pergi. Apa? Dia memandang Bai Ying dengan heran, kamu bahkan tidak bisa pergi. Kamu tahu bahwa aku bahkan tidak bisa menghadapi beberapa antek, dan kamu ingin mengusir wanita yang lemah. Percaya atau tidak, saya akan berteriak dan membuat mereka semua terbangun dan terjadi keributan, maka Anda akan tahu apakah Anda harus mengusir saya atau tidak. Bai Ying mendengus dan tertawa jahat. Kamu. Ini sudah larut malam, jika semua orang ribut, gadis-gadis itu pasti akan mengatakan bahwa Gu Chen tidak memiliki sikap sopan sama sekali. Mengapa villa sebesar itu tidak bisa menampung wanita lemah seperti dia? Kamu adalah orang suci Miao, tidak peduli apa, tapi menyebut dirimu wanita yang lemah. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan tertawa. Bai Ying memasukkan batu di tangannya ke dalam pot bunga lagi, menurutku tinggal di sini bersamamu adalah yang terbaik. Saya ingin tinggal di sini selamanya. Selamat malam, tuan rumah. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan berjalan ke kamar di bawah lantai pertama. Mulut Gu Chen juga sedikit bergerak, apakah ini rumahnya sendiri? Semua orang hampir menganggapnya sebagai miliknya. Apalagi rumah ini awalnya kosong, tapi sekarang hampir tak tertahankan. Anda mungkin mengatakan dia beruntung dikelilingi oleh keindahan. Bisa dibilang dia senang, dia punya beberapa mulut lagi untuk dimakan setiap hari. Ya Tuhan, jika aku bersalah, tolong hukum aku dengan hukuman yang lain. Jangan gunakan ketampananku untuk menyiksaku. Ini hampir tak tertahankan. Saat ini, suara galak Ling Meixue datang dari lantai 2. Sudah larut malam, kenapa kamu melolong? Apa kamu tidak bisa tidur? Kalau besok kamu terlambat, aku akan memotong gajimu. Keesokan harinya, siang hari. Gu Chen memanfaatkan waktu makan siang untuk menyelinap keluar dari perusahaan dan pergi ke klub Pavilion Linjun. Begitu masuk, dia langsung menuju kantor manajer umum di lantai 2. Saat itu sudah akhir musim gugur, tapi ruangan itu sudah dilengkapi pemanas lantai, jadi tidak terasa dingin. Saat dia masuk ke dalam, Gu Chen bahkan merasakan semburan panas. Berapa derajat yang kamu setel? Mengapa panas sekali? Setelah beberapa saat, pintu rahasia di kantor berbunyi. Dia melihat Qiu Yue berjalan keluar dengan mengenakan lengan panjang berenda tembus pandang. Jujur saja, kalau berpakaian seperti ini, kenapa tidak telanjang saja sekalian? Yang paling mematikan adalah disembunyikan. Dia memiliki sosok montok, proporsi yang pas, pinggang ramping, lengan panjang berenda, dan celana hitam di bawahnya, yang dengan sempurna menggambarkan sosoknya. Brengsek. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak raja bodoh di zaman dahulu. Pria mana yang tidak bodoh sekarang? Terutama aroma samar susu dari tubuhnya, seperti bau bayi, dengan sedikit nostalgia dalam obsesinya. Saat Qiu Yue melewatinya, Gu Chen menarik napas dalam-dalam tanpa malu-malu. Bos Gu, apakah bauku harum? Qiu Yue memunggungi Gu Chen dan berkata sambil tersenyum. Awalnya, Gu Chen masih menikmati aromanya, tetapi ketika dia mendengar kata-katanya, dia merasa sedikit malu. Seolah-olah seekor kucing ketahuan mencuri, dia melambaikan tangannya karena malu dan berkata, aku tidak menciumnya. Aku tidak menciumnya. Qiu Yue berbalik, dengan senyuman penuh pengertian yang dengan sempurna menangkap pemikiran kecil manusia. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dan berkata dengan senyum jahat, tidak menciumnya. Sekarang katakan padaku, apakah aku wangi? Kali ini wanginya menyerangnya wajah, dan semuanya mengalir ke rongga hidung, membuat Gu Chen merasa seperti berada di tanah yang lembut. Sungguh monster, ini bahkan lebih buruk daripada meminum 2 kilogram ergo otou. Pantas saja ada pepatah di internet, tidak ada anggur di lesung pipitmu, tapi aku mabuk seperti anjing. Ternyata itu menggambarkan wanita seperti Qiu Yue, yang senyumnya begitu menawan hingga membunuh orang. Ahem. Gu Chen berpura-pura tenang dan terbatuk, selama jam kerja, Nona Qiu, jika Anda melakukan ini, bolehkah saya mendefinisikannya sebagai sengaja mencoba menyenangkan bos? Mendengar kata-kata Gu Chen, dia mencibir, Tuan Muda Gu, Anda tidak akan mengakhirinya secepat ini. Penyakit ini perlu disembuhkan. Atau haruskah kita mengatakan bahwa dokter tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri? Apa-apaan ini? Gu Chen berbalik dan menekannya ke meja dengan backhand-nya, statusku sangat bagus. Jangan khawatir. Jangan khawatir,
Aku akan membiarkanmu menyembuhkanku nanti. Qiu Yue ucapnya dengan raut wajahnya yang nakal. Aku. Dia benar-benar berusaha keras untuk mengendalikan keinginannya, tapi Qiu Yue masih terus menguji dan bermain api. Mari kita bicara tentang bisnis. Gu Chen melepaskannya dan nadanya tiba-tiba menjadi serius dan berkata, apakah kamu meneleponku pada siang hari hanya untuk memintaku datang dan menggoda? Tentu saja tidak. Qiu Yue duduk di meja, dan Gu Chen duduk di sofa. Dia baru mengetahui bahwa meskipun gadis ini mengenakan celana pembentuk tubuh berwarna hitam, sebenarnya di bawahnya dia mengenakan stocking hitam merek Balenciaga. Teman baik, ini bersiap untuk memakan orang. Selain itu, Gu Chen akan lebih pendek di sofa, dan dia akan lebih tinggi ketika duduk di meja, dengan kaki bersilang, sehingga kaki indah itu hampir bertumpu padanya. Ini adalah tentang situasi penjualan bahan obat bulan lalu. Keluarga Ye menelepon lagi dan meminta kita untuk meningkatkan penjualan 10% lagi bulan depan. Selain itu, ini adalah rencana terbaru yang ditulis oleh keluarga Jiang dan lainnya. Hei, Tuan Gu, kenapa kamu mimisan? Kata Qiu Yue sambil menatap Gu Chen dengan senyum sombong. Kaki indahnya bertumpu tepat di paha Gu Chen, yang sama sekali tidak sopan. Sungguh laki-laki. Kamu sudah berada di pangkuanku. Bukankah terlalu berat bagiku untuk melihat ke atas? Api. Ada banyak api. Cuacanya tidak bagus, jadi apinya agak kuat. Terlalu panas. Gu Chen menjelaskan dengan ekspresi malu. Dia bersumpah jika wanita ini terus menggodanya tanpa batas, dia akan berurusan dengan gadis di kantor ini. Menawan orang sampai mati sepanjang hari akan mengorbankan nyawamu. Bahkan jika kamu mengatakan kamu memakai chongsam dan stocking, orang ini masih tahan. Teman baik, hari ini kamu mengenakan kemeja lengan panjang Brenda, yang paling mematikan jika dilihat secara samar-samar, dan celananya adalah celana panjang ketat. Apakah karena dia takut tidak bisa memakan Gu Chen, jadi dia menggunakan api seperti itu? Sepertinya Anda cukup tidak nyaman. Qiu Yue terkikik dan berkata, bagaimana kalau aku membantumu? Bukankah tugas bawahan seperti saya membantu pemimpin? Sejujurnya, dia telah benar-benar membangkitkan hasrat di dalam hatinya. Jika kamu tidak berurusan dengan wanita jalang ini hari ini, hidupmu akan sia-sia. Tapi ketika Gu Chen berdiri, Qiu Yue tersenyum lebih liar. Hehe, kamu tidak nyaman hari ini. Bibi baru saja tiba. Dia berkata sambil menyeringai main-main. Ahem. Gu Chen terbatuk dengan canggung, apa yang kamu bicarakan? Saya baru saja berdiri untuk menandatangani. Anda baru saja mengatakan bahwa keluarga Jiang telah menulis rencana, kan? Ini ditulis dengan sangat baik. Bagus. Sangat berwawasan luas. Kau mengambilnya mundur. Ayolah. Aku tidak bisa menjelaskannya sama sekali sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil kontrak dari meja, dan melihat rencana yang ditulis oleh keluarga Jiang. Gu Chen melingkari kata dalam rencana yang ditulis oleh Jiang Tianhe dan mencibir. Sekarang bisnisnya telah berkembang ke seluruh provinsi, dan ada juga beberapa sekte tersembunyi di luar provinsi yang terus-menerus mendapatkan ramuan. Hanya ini saja yang hampir berakhir. Kamu sangat sibuk, mengapa Anda membutuhkan keuntungan kecil tetapi perputaran cepat untuk mendorong penjualan? Mereka mendengar bahwa target yang ditetapkan oleh keluarga Ye telah meningkat 10%. Jadi saya berpikir untuk menurunkan harga dan meningkatkan volume penjualan. Qiu Yue mencondongkan tubuh ke samping dan berkata dengan lembut. Satu halaman demi halaman lainnya. Selain itu, keluarga Ye hanya menaikkan harga sebesar 10%, yaitu hanya beberapa miliar, jadi apakah mereka perlu mengikuti jalur untung kecil tetapi perputaran cepat? Jika Anda memulai dengan harga tinggi dan kemudian turun pada akhirnya, maka Anda tidak boleh berpikir untuk memulai bisnis di masa depan. Gu Chen meletakkan kontrak di tangannya di atas meja dan berkata dengan lembut, suruh mereka menyingkirkan tangan mereka dan lakukan itu untukku. Jangan terikat oleh peraturan dan ketentuan keluarga Ye. Anda tidak akan tunduk pada perintah militer di luar negeri. Keluarga Ye hanyalah pemasok kita, dan saya, Gu Chen, tidak berhutang uang kepada keluarga Ye. Kenapa harus berbisnis sesuai keinginan mereka? Taruhan 50 miliar sebulan yang dia buat dengan Ye Dongqing telah lama selesai, mengkonsolidasikan posisinya sebagai agen umum di selatan. Berbisnis saling menguatkan, meskipun agen umum di selatan adalah agen keluarga Ye. Ya, tapi dia bisa mencapai penjualan 50 miliar dalam sebulan. Siapa di antara agen umum selatan sebelumnya yang mencapai ini? Yang terkuat hanya menjual 30 miliar dalam sebulan, tetapi kemudian mulai naik dan turun. Mengesampingkan bahwa itu karena keluarga Ye terlalu banyak ikut campur. Gu Chen menundukkan kepalanya dan berkata sambil berpikir, kamu bilang kita hanya punya bisnis bahan obat, bukankah itu terlalu sederhana? Meskipun bisnis bahan obat ini memang sangat menguntungkan, dan Gu Chen telah menghasilkan setidaknya beberapa miliar keuntungan hanya dalam 1 bulan, itu tidak cukup. Lihatlah keluarga bangsawan dan kaya itu,
mereka memiliki ratusan perusahaan, dan hanya ada 10 atau 20 di antaranya. Setiap perusahaan memiliki rantai industri yang berbeda, dan mereka tidak hanya mengandalkan satu industri untuk menghasilkan uang. Bahkan keluarga Jiang tidak hanya menghasilkan uang dari industri perhiasan, tetapi juga dari real estate dan makanan laut. Singkatnya, apapun yang ingin Anda lakukan untuk menghasilkan uang. Tapi Gu Chen tampaknya hanya memiliki bisnis bahan obat di tangannya sekarang. Saat ini agak sendiri. Bentuk grup. Qiu Yue benar-benar berpikir cepat. Dia baru saja memberi sinyal, dan gadis ini sudah tahu apa yang direncanakan Gu Chen. Bersambung.